Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Untuk saat ini kita akan mempelajari lingkaran, sekaligus kita akan mempelajari soal penilaian akhir tahun, yang mana soal ini akan diujikan di PAT nanti. Jadi soalnya mirip-mirip, cuma sedikit dirubah angkanya. Oke, saya akan review dari awal, yaitu lingkaran. Lingkaran itu apa? Lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik tak berhingga pada bidang datar yang berjarak sama. Jadi ada titik di luar, ada titik di luar. D itu distance ya, jarak ya. Ini semakin banyak titiknya yang jaraknya sama, titik-titik itu ngumpul sehingga menjadi sebuah bentuk lingkaran. Jadi kalau ada yang bilang lingkaran itu bentuknya bundar, sebenarnya salah. Jadi lingkaran itu sebenarnya keliling ya. Dia hanya bagian pinggirannya saja, itu namanya lingkaran. Kita yang pertama masuk luas lingkaran. Luas lingkaran itu berarti luas area atau daerah yang diarsir. Jadi kalau ada sebuah lingkaran, nah ini luas lingkarannya itu areanya ya, yang warna biru. Kita masuk rumusnya luas lingkaran V R pangkat 2, di mana R itu adalah jari-jari ya, atau radius. Kemudian Pi lambangnya seperti itu nilainya bisa 22/7 atau bisa juga nilainya 3,14, tergantung kebutuhan. Jadi kadang-kadang suka bertanya, kapan gunakan 22/7 dan 3,14? Nah, ini intinya. Kalau kita menggunakan 22/7 itu kalau jari-jari bisa dibagi 7, atau enggak keliling dan luas lingkarannya bisa dibagi 22. Jadi kita gunakan pi-nya 22/7. Selain itu pakai desimal 3,14. Keliling lingkaran itu yaitu panjang garis lengkung yang mengelilingi lingkaran. Jadi lingkaran itu satuannya panjang. Ya. Nah, itu keliling itu. Ya. Nah, itu keliling. Jadi dia panjang pinggirannya. Jadi keliling lingkaran itu rumusnya 2VR. Ya. 2 kali V kali R. Ya, keterangannya sama. Oke. Contoh 1. Ada sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 3,5 cm. Tentukan luas dan kelilingnya. Oke, kita pertama mencari luas, yaitu PR pangkat 2. Oke, ini pi-nya kita gunakan 22/7. Dan jari-jari itu 3,5, kita buat 35/10. R pangkat 2 kita kalikan 2 kali. Ya. Nah, di sini kita lihat 35/10 menjadi 7/2. Kalian tahu, yaitu disederhanakan. Ya. Sehingga kita dapatkan, kita coret ya. Jadi tinggal sisanya 22 kali 7, 154 dibagi 2 kali 24. Jadi 154 bagi 4. Luas lingkarannya adalah 38,5 cm persegi satuan luas. Kemudian keliling lingkaran 2 kali pi kali R. Masukkan saja 2 dikali 22/7 kali jari-jarinya 35/10. Oke, ini kenapa 44? Yaitu 2 dikalikan 22. Jadi 44/7 dikali 35/10 menjadi 7/2. Disederhanakan. Oke, ini kita coret sehingga keliling lingkarannya 44 bagi 2 atau 22 cm. Baik, contoh kedua. Nah, jadi ini diberikan keliling lingkarannya 66 cm. Maka luas lingkaran tersebut berapa? Jadi di sini soalnya udah mulai agak diputar-putar ya, anak-anak. Jadi
intinya kalau mencari luas lingkaran, kita sebenarnya butuh jari-jari. Cara mencari jari-jari yaitu kita gunakan rumus keliling lingkaran ini. Oke, kita gunakan keliling lingkaran. Kenapa? Karena yang diketahui keliling lingkaran. Oke, keliling lingkarannya 66 sudah diberikan di soal. Ini 2 kali pi kali R. Di sini pi saya gunakan 22/7. Kenapa? Karena tadi saya bilang, jika jari-jarinya bisa dibagi 7 atau keliling atau luasnya itu bisa dibagi 22. Ini kita lihat 66 ini bisa dibagi 22 ya. Oke, ini 66 bagi 22 bisa kita bagi langsung 33. Ya, atau misalnya kamu mau ngebagi 66 sama dibagi 22, boleh, nggak apa-apa. Ini ya 7 dikali silang ke 33 sehingga jadi 231 sama dengan 22 kali R. Maka R sama dengan 231 dibagi 22 yaitu 10,5 cm. Itu adalah jari-jari. Oke. Untuk mencari luas sudah gampang karena jari-jarinya sudah diketahui. Luas lingkaran itu pi kali R kali R. Ya, jadi 22/7 pi dikali. Nah, ini 10,5 itu saya buat 105/10 dikali 105/10. Oke. Nah, ini 105/10 kita sederhanakan menjadi 21/2. Ini juga sama. Nah, ini kita bagi 22 bagi 2 11. Kemudian ini 21 bagi 7 3. Jadi luas lingkaran adalah 11 kali 3 kali 21/2. Jadi luas lingkaran adalah 693/2 atau 346,5 cm persegi satuan luas. Oke, paham ya? Lanjut lagi. Nah, di sini kita mencari luas daerah arsir pada gambar berikut. Jadi ini ibaratnya luas sisaan nih. Ya, luas sisaan dari apa? Ya, luas sisaan kita lihat ya. Di sini sebenarnya ada potongan yang warna putih. Itu kalau kita gabung itu akan menjadi setengah lingkaran. Nah, jadi yang potongan putih ini itu tidak lain adalah setengah lingkaran. Ya, ini adalah setengah dari luas lingkaran. Oleh karena itu, kalau mencari luas arsir itu adalah luas sisaan. Sisaan dari mana? Dari luas persegi ini. Ini kan persegi. Diambil sama luas yang putih. Luas yang putih ini adalah luas setengah lingkaran. Oke, luas persegi itu sisi kali sisi. Kemudian dikurangi luas setengah lingkaran. Berarti setengah dikali luas lingkaran saja. Ini kita jari-jarinya 3,5 jadi 35/10. Nah, sekarang sisi perseginya berapa? Sisi persegi itu panjang dari sini ke sini. Ini sisi perseginya yaitu 3,5 ditambah 6,5 yaitu berapa? Iya betul 10 ya. Jadi luas persegi itu 10 kali 10 dikurangi luas setengah lingkaran. Oke, ini nanti kalian bisa hitung sendiri ya. Ini 22 dibagi 2 jadi 11. Ini 35 dibagi 7 jadi ini disederhanakan 7/2 7/2 gitu ya. Nanti kalian bisa hitung sendiri. Jadi 100 dikurang 77,4. Jadi 80,75 cm persegi. Itu luas arsirnya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Lanjut, contoh 4. Kita sudah ke aplikatif yaitu roda. Kita bicara roda mobil. Roda mobil pasti bentuknya adalah lingkaran. Nah, dia berputar. Kalau berputar, roda berputar itu biasanya yang kena tanah itu adalah bagian dari keliling lingkaran. Jadi ibaratnya satu putaran itu
Satu putaran roda itu satu keliling lingkaran. Nah, berarti kalau 8.000 putaran, ya berarti tinggal 8.000 dikali keliling lingkaran, itulah jarak. Jadi kalau kita mencari jarak, itu adalah keliling lingkaran, kita cari dulu, dikali muter berapa kali. Ya, paham ya? Oke, sekarang mencari keliling lingkaran itu rumusnya 2 kali Pi kali R. 2 kali 3,14 kali 50. Ini saya pakai 3,14, kenapa? Karena R-nya, jari-jarinya tidak bisa dibagi 7 ya. Oke, ini kebetulan ini angkanya sangat bagus. 2 kali 50 saja ini jadi 100 ya. Ini jadi 100, nanti 3,14 kita buat 314 per 100. Ya, jadi bisa kita bagi nih 8.000 sama-sama dibagi 100 dicoret. Tinggal sisa 80. Ini 2 kali 50 jadi 100 ya, tinggal kita hitung saja. Dapatnya adalah 20 berapa tuh? 25 miliar ya. Ya. Ini dalam satuan sentimeter. Sangat nggak etis kalau untuk kita bicara jarak mobil tapi pakai senti. Nah, kita gunakan kilometer. Sentimeter ke meter itu naik 5 tangga, berarti kita bagi 100.000. Atau kita kurangi nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, habis semua, jadi jarak yang ditempuh adalah 2.512 km. Paham ya? Oke. Contoh selanjutnya, kita akan membahas 10 soal ya anak-anak ya. 10 soal nih. Oke. Keliling daerah arsir. Oke, kita lihat daerah arsir itu yang di sini. Nah, namanya keliling itu berarti panjang yang di pinggirnya. Ini saya garisin merah ya. Ini namanya keliling itu berarti panjang yang merah ini sama ditambah panjang merah yang kecil. Nah, yang merah-merah ini tidak lain adalah bagian dari keliling lingkaran. Ya, oke, yang pertama ini adalah keliling lingkaran yang besar, tapi dia cuma separuh. Jadi cuma setengahnya nih. Jadi setengah dikali keliling lingkaran yang besar nih, saya kasih keterangan. Oke. Ini setengah sama 2 bisa dicoret. Ya, jadi VR saja. Jadi 22/7 dikali jari-jarinya 14. Kenapa jari-jari 14? Kan diameternya 28. Berarti dari tengah-tengah ke ujung sini ya setengahnya jadi 14. Nah, ini namanya jari-jari, dari sini ke sini 14. Oke. Sekarang nah, ini adalah keliling lingkaran yang kecil. Ya, keliling lingkaran yang kecil. Tapi karena dia ada 2 ya, setengah ditambah setengah keliling, otomatis jadi satu keliling lingkaran. Jadi kita cukup menghitung keliling lingkaran aja, tapi yang kecil ya, yaitu 2 VR. 2 kali Pi kali jari-jari. Jari-jarinya berapa? Nah, itu kita lihat kan diameternya 14 tuh untuk lingkaran yang kecil. Berarti jari-jarinya separohnya. Ya. Oke, kita masukkan berarti 2 dikali 22/7 dikali 7. Oke, kita dapatkan 44 cm. Berarti panjang daerah arsir itu adalah kita tambahkan semua nih. Panjang ini 44 cm ditambah panjang ini 44 cm. Ya, kita tambahkan semua, garis merahnya itu kita dapatkan 88 cm. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke juring dan busur lingkaran. Oke, apa itu juring? Apa itu busur? Perhatikan. Ini adalah sebuah lingkaran ya. Ini lingkaran full nih. Kalau kita ambil setengahnya saja, bukan setengahnya, sorry. Kita ambil berapa bagian yang kecil ini. Nah, kita ambil. Ya, dan ini pasti ada sudutnya. Ya. Nah, bagian yang lingkaran ini, sisa bagian dari lingkaran ini namanya juring.
Sedangkan panjang yang bagian dari keliling lingkaran ini ya. Nah, ini namanya busur. Jadi di sini udah jelas kalau juring itu luas, bagian dari luas lingkaran. Kalau busur ini bagian dari keliling lingkaran, satuannya panjang. Oke, juring luas, busur panjang. Oke, juring itu adalah sudut pusat, sudutnya nih, derajat nih, sudut pusat per 360. Jadi dia berapa bagian dikali luas lingkaran, karena juring itu bagian dari luas. Sedangkan kalau busur itu sudut pusat per 360 dikali keliling, karena busur itu bagian dari keliling. Sangat mudah nih ngapalinnya ya. Contoh saja nih, ada gambar, ditanyanya adalah busur kecil AB. Jadi busur kecil itu yang ini. Kalau dari sini ke sini busur besar. Nah, ini busur kecil. Langsung masukkan saja rumus. Ya, kita akan cari busur AB. Sudut pusatnya 60 derajat per 360 dikali keliling lingkaran 2 VR. Ini kita sederhanakan, 60 per 360 jadi 1/6. 2 kali 22 per 7 dikali R-nya 12. Nah, di sini menarik ya. Kalau saya sebenarnya nggak mau pakai 3,14 biar nggak ribet nih, biar bentuknya ini aja. Ini saya 12-nya ini saya langsung dibagi 6. 2, jadinya kita dapatkan 2 kali 22 kali 2. Jadi 88 per 7 cm. Oke. Kemudian luas juring, gambarnya sama nih, luas juring. Nah, seperti itu. Kita akan mencari, masukkan saja rumusnya. Sudut pusatnya itu 60 per 360 dikalinya luas lingkaran. Oke, ini kita sederhanakan, 60 per 360 1/6 dikali 22 per 7 dikali jari-jari 12 kali jari-jari 12 pangkat 2. Oke, kita coret sehingga tinggal kita kali 22 kali 12 kali 2 itu 528 per 7 cm persegi satuan luas ya. Oke, mudah ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Oke, tetap semangat, 3 soal lagi. Sekarang kita ke garis singgung lingkaran. Ya. Garis singgung lingkaran. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau kamu narik sembarang titik mau dimanapun, ini saya contohnya di sini, sampai dia nyinggung lingkaran, ini disebut garis singgung lingkaran. Jangan sampai ditarik garisnya begini, dia motong begini. Nah, itu bukan garis singgung lingkaran namanya ya. Oke. Nah, yang dari panjang dari sini ke sini sampai sini ya, sampai dia nyentuh ini nih, itu disebut garis singgung lingkaran. Oke, kemudian kita tarik ke pusat lingkaran, ini namanya jarak titik pusat. Nah, kalau kita perhatikan, ini sebenarnya membentuk segitiga siku-siku. Nah, jadi penyelesaian untuk mencari panjang sisi-sisi segitiga ini otomatis kita menggunakan rumus Pitagoras. Oke, jadi X sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R kuadrat. Kenapa dikurang? Sekali lagi, kalau kita mencari sesuatu yang sisi miringnya diketahui, dia harus dikurang. Jadi kalau sisi miringnya ada datanya, dia dikurang. Ya, dia dikurang duluan nih. P akar dari sisi miring kuadrat ya, dikurang R kuadrat. Kapan tahu mana yang sisi miring, mana enggak? Sisi miring itu sekali lagi, dia itu berhadapan dengan sudut 90 derajat ya. Jadi kalau 90 derajat di sini, sisi miringnya pasti di sini, di depannya. Oke, paham ya? Langsung contoh soal. Tentukan panjang X. Nah, nanti kamu bisa mencari di sini. Nah, ini saya lupa ganti data. Ini P ini datanya harusnya 18.
Nah, di sini langsung kita masukkan 18 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 18 pangkat 2, 324. Terus 12 pangkat 2, 144. Kita kurangi akar dari 180. Karena bentuknya nggak bagus, kita abaikan saja, tetap ditulisnya akar 180 cm. Sangat mudah ya. Oke. Sekarang kita ke garis singgung dua lingkaran. Jadi ada dua tipe garis singgung lingkaran. Yang pertama itu ada yang dalam, nanti yang kedua itu luar. Garis singgung dua lingkaran dalam dan garis singgung dua lingkaran luar. Yang dalam seperti apa? Oke. Ada dua lingkaran. Kita tarik garis lewat dalam. Dia harus menyinggung, nggak boleh motong. Ya, ini ada dua lingkaran, ada jari-jarinya. Ini saya bedakan simbolnya R besar karena dia jari-jari lingkaran besar. Kalau ini R kecil, jari-jari lingkaran kecil. Nah, itu adalah garis singgung dua lingkaran dalam. Nah, itu yang dihitamkan itu ya. Sekali lagi, nah ini namanya garis singgung dua lingkaran. Oke. Di sini ini namanya panjang garis singgung dua lingkaran dalam. Ini bisa kita geser ke atasnya. Tidak masalah. Garis kalau kita geser itu tidak mengubah panjangnya ya. Panjangnya tetap segitu aja. Jadi ini saya pindahkan ke atas. Nah, itu X itu berarti garis singgung dua lingkaran. Terus ini kita tambahkan jari-jari kecilnya disamakan dengan ini ya. Ditambahkan. Terus ini kita tarik titik pusatnya P. Nah, di sini kita lihat sesuatu yang menarik nih. Ini bentuk yang ini, kamu lihat, ini tidak lain adalah bentuk segitiga siku-siku. Nah, itu dia. Saya ulang lagi, ini adalah segitiga siku-siku. Oke, sehingga saya pindahkan segitiganya ya. Jadi bentuk segitiga ini sama ya. Kita masukkan datanya, nah seperti itu. Ini datanya R besar tambah R kecil. Ini garis singgung dua lingkaran dalam. Ini P, ini jarak titik pusat. Lagi-lagi kita menggunakan rumus Pitagoras mencari X. Kita dapatkan X sama dengan akar dari sisi miringnya P kuadrat dikurang R plus R dipangkatkan 2. Paham ya? Kemudian garis singgung dua lingkaran luar. Kita lihat di sini. Dia lewat luar nih. Perhatikan. Ya. Gambar seperti apa? Nah, seperti ini. Karena dia lewat luar. Yang tadi contoh pertama dia lewat dalam, lewat sini. Ya, sekarang dia lewat luar. Oke, ini saya hitamkan X ya. Nah, nanti X ini saya geser ke sini, ke bawah. Nggak apa-apa, tidak masalah, tidak merubah nilai X. Nah, itu saya geser. Itu X juga ya. Kemudian kita gambar jarak pusatnya. Nah, itu P-nya. Nah, di sini kita lihat. Nah, itu ada sebuah segitiga siku-siku lagi. Lihat. Itu segitiga siku-siku. Segitiganya ini saya pindahkan ke kanan. Nah, kita dapatkan bahwa bawahnya ini X. Nah, ini kenapa R min R? Ya karena awalnya kan R. Dia jadi kecil, yaitu R besar diambil R kecil. Nah, sisanya ini. Kalau ini yang bawahnya ini jarak kedua titik pusat. Maka kita dapatkan dengan rumus Pitagoras mencari X itu adalah akar dari sisi miringnya dulu. Berarti P kuadrat dikurangi R min R pangkat 2. Sangat gampang ya. Oke, nanti kamu ketika ujian ya hafalin rumusnya aja ya. Oke, contoh langsung. Dua buah lingkaran mempunyai jarak kedua titik pusat 15. Berarti itu P ya. Jari-jari lingkaran besar R besar itu 10. Lingkaran kecil R kecil 4. Tentukan panjang garis singgung dua lingkaran luar.
Sangat gampang. Ini salah nih. Ini mohon diganti. Ini bukan lingkaran luar. Ini lingkaran dalam. Karena rumusnya plus. Ya, ini diganti nih. Ini mohon maaf ya. Kita masukkan datanya. Jarak pusatnya 15. Jari-jari gedenya 10. Jari-jari kecilnya 4. Kita tambah. Ini karena kita mencari garis singgung dua lingkaran dalam, ini diganti. Oke, 15 pangkat 2 itu 225, 10 tambah 4, 14 dipangkatin 2 jadi 196. Oke, karena angkanya jelek ya nggak apa-apa, bentuknya dalam bentuk akar. Bisa ya. Oke, contoh terakhir. Ya, panjang garis singgung dua lingkaran luarnya. Nah, ini soal udah mulai diputar-putar nih. Justru garis singgung luarnya sudah ada 18 cm. Jari-jari lingkaran besar 9 dan kecilnya 5. Tentukan panjang jarak kedua titik pusat. Berarti dicarinya P. Nah, kita akan mencari nilai P di sini. Ya nggak masalah. Masukkan angka-angkanya. X itu adalah 18 ya. Garis singgung dua lingkaran luar. Ini R-nya ini kita ganti 9, R kecilnya kita ganti 5. Oke. Nah, di sini kalian harus paham ini bentuk akar. Ini kita hilangkan. Tapi konsekuensinya di sebelah kiri ini jadi pangkat 2. Jadi ini akarnya ngilang nih, di bawahnya jadi ngilang. Terus tadinya 18 biasa jadi 18 pangkat 2. Ya, ini 18 kali 18 324. Ini minus 16 pindah ruas ke kiri jadi plus 16. Sehingga kita dapatkan ini pangkat 2-nya pindah lagi akar dari 324 tambah 16. Sehingga P-nya jarak pusatnya akar 340 cm. Baik anak-anak, sekian pembahasan soal kita kali ini. Nanti soal PAT insya Allah ada 30 soal. Jadi kita masih ada 20 soal lagi yang akan kita bahas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.